Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 70. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar perintah, tahan mereka. Mereka memang akan dapat menjadi saksi dan mungkin mereka benar-benar akan melapor. 2 orang di antara 10 orang yang menghentikan Purna Dewi dan para pengawalnya itu telah meninggalkan arena dan mengancam para petani itu. Seorang di antara mereka membentak, kalian tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kenapa? Kami akan melaporkan perkelahian ini, jawab petani. Hitunglah bahwa 2 di antara mereka telah membawa tombak dan seorang yang lain membawa pedang. Dungu. Kalian tidak boleh pergi, justru karena kalian akan melapor itu, jawab orang yang menahannya. Para petani itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian seorang di antaranya berkata, siapapun tidak berhak menahan kami, apapun yang akan kami lakukan. Kalian pun tidak. Kami akan menemui pasukan berkuda itu untuk melerai pertempuran yang tidak adil ini. Jangan banyak bicara, bentak salah seorang dari kedua orang yang menahan mereka, selangkah lagi kalian maju, maka kalian akan menyesal. Aku sudah memperingatkan. Jika kalian memaksa, maka kalian akan mati. Mati? Jadi jika aku melangkah lagi, aku akan mati? Begitu mudahnya seseorang mati, desis salah seorang di antara para petani itu. Tutup mulutmu, bentak orang yang menahannya. Kalian tidak boleh pergi. Duduk di situ sampai kami menyelesaikan ketiga orang itu. Tetapi petani itu menjawab, jangan urusi kami. Biar saja kami berbuat menurut keinginan kami sendiri. Wajah orang yang menahan para petani itu menjadi tegang. Ketika seorang di antara para petani itu melangkah, maka salah seorang dari kedua orang yang menahannya itu telah meloncat di hadapannya sambil mengacukan senjatanya, selangkah lagi kau maju maka kau benar-benar akan mati. Petani itu memang berhenti. Tetapi kemudian katanya, aku tidak mempunyai waktu untuk menanggapi permainanmu yang kasar itu. Petani itu seakan-akan tidak menghiraukannya lagi. Ia masih saja melangkah maju. Namun dengan demikian, maka orang yang menahannya itu sudah kehilangan kesabaran. Dengan serta-merta orang itu telah mengayunkan senjatanya. Ia tidak bermain-main sama sekali, karena senjatanya sekali ayun akan dapat membunuh petani itu. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diduga sama sekali oleh orang yang menyerangnya. Ayunan senjatanya itu sama sekali tidak mengenai sasarannya. Bahkan karena ia mengayunkan dengan segenap kekuatannya, maka ia sendiri telah terseret oleh ayunan senjata itu, sehingga terhuyung-huyung. Dengan susah payah orang itu berusaha mempertahankan keseimbangannya. Tetapi petani itu tidak tinggal diam. Ketika orang yang menyerangnya itu hampir menguasai keseimbangannya kembali, maka dengan kakinya ia telah mendorongnya. Seakan-akan tenaga yang dikeluarkan adalah tenaga yang tidak ada artinya sama sekali. Namun akibatnya ternyata luar biasa. Orang yang menyerangnya itu terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terjerembab di tanah yang berdebu. Dengan demikian wajahnya yang basah oleh keringat itu menjadi seperti ditaburi tepung. Namun bukan itu saja. Tubuhnya terasa sakit. Namun yang lebih sakit lagi adalah perasaannya. Petani-petani dungu itu ternyata mampu mendorongnya sampai jatuh terjerembab. Sementara itu, seorang kawannya yang melihat orang yang jatuh terjerembab, benar-benar menjadi marah. Dengan serta-merta, maka ia pun telah menyerang pula dengan senjatanya. Tetapi ia tidak mau mengalami peristiwa seperti kawannya itu. Karena itu, ia tidak lagi menganggap petani itu sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh kawannya. Namun dalam pada itu, serangannya telah memancing pertempuran. Petani itu tiba-tiba pula telah mencabut parangnya di lambung. Parang pembelah kayu yang nampaknya sudah berkarat. Tetapi justru karena itu, maka nampaknya parang itu memiliki kekuatan tersendiri. Sejenak kemudian orang itu pun telah terlibat dalam satu perkelahian melawan petani yang berparang itu. Sementara seorang di antara kedua orang yang telah terjatuh dan terjerembab itu telah bangkit sambil membenahi dirinya. Namun ketika ia melangkah mendekati petani yang sedang bertempur itu, maka petani yang membawa keranjang pun mendekatinya, kau juga ingin berkelahi. Persetan, geramnya. Namun ia tidak menunggu lebih lama. Tiba-tiba saja ia sekali mengayunkan senjatanya mengarah ke kepala petani itu. Tetapi terjadi lagi satu kejutan bagi orang yang menyerangnya itu.
Petani itu sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan dengan gerak sederhana ia menangkis serangan itu dengan keranjangnya. Benturan yang terjadi benar-benar mengejutkan. Keranjang yang wujudnya tidak lebih dari keranjang rumput itu ternyata mampu menahan serangan senjatanya yang pernah dipergunakannya di berbagai medan pertempuran. Karena itu, maka orang itu pun telah berbuat jauh lebih banyak lagi. Dengan cepat ia harus berusaha mengatasi kejutan itu. Dengan gerak yang sangat cepat, maka orang itu pun telah memutar senjatanya. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat telah menyerang petani itu dengan tusukan senjatanya. Tetapi ia benar-benar kehilangan akal menghadapi petani itu. Demikian pedangnya menyusup di antara lubang-lubang keranjangnya, maka keranjang itu telah diputarnya, sehingga senjata itu pun terputar pula. Demikian cepat dan kuatnya, sehingga ia tidak mampu berbuat sesuatu, sehingga ternyata senjatanya itu telah terlepas dari tangannya. Gila, geram orang itu. Namun ia tidak sempat mengumpat lebih panjang lagi, karena keranjang itu telah terayun dan membentur kepalanya. Benturan itu memang tidak terlalu keras, sebagaimana ayunan itu pun tidak terlalu keras. Tetapi yang tidak terlalu keras itu telah membuatnya pening. Matanya menjadi berkunang-kunang. Hampir tidak masuk akal bahwa orang itu pun kemudian telah menjadi pingsan. Sementara itu, dua orang masih bertempur dengan sengitnya. Ternyata bahwa parang petani yang sedang bertempur itu adalah parang yang luar biasa. Bukan sekedar parang pembelah kayu sebagaimana wujudnya. Karena itu, maka lawannya, salah seorang dari kedua orang yang berusaha mencegah para petani itu meninggalkan arena tidak mampu melawannya. Setiap benturan senjata telah membuat tangan orang itu merasa sangat sakit. Semakin lama semakin keras menggigit telapak tangannya. Karena itu, maka orang itu pun berusaha untuk menghindarkan benturan senjata. Setiap kali orang itu berusaha mengelakkan serangan dan apabila serangannya ditangkis dengan parang itu, maka ia telah mengurungkan serangannya. Dengan demikian, maka orang itu berada dalam kedudukan yang semakin lama semakin lemah. Sementara itu, maka kawan-kawan dari kedua orang itu melihat apa yang telah terjadi. Dua orang kawannya sama sekali tidak berdaya menahan para petani itu. Bahkan seorang di antara mereka telah jatuh pingsan, sementara yang lain telah terdesak dan sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa. Gila, geram orang berjambang lebat, bunuh mereka. Biarlah ketiga orang pengawal perempuan ini kita selesaikan kemudian. Hadapi mereka seorang dengan seorang. Perintah itu tidak diulangnya. 4 orang di antara orang-orang yang mengepung 3 orang pengawal Purna Dewi itu telah meninggalkan arena dan berlari-lari ke arah para petani yang mencurigakan itu. Dengan demikian, maka para petani itu seluruhnya telah terlibat ke dalam pertempuran yang sengit seorang melawan seorang. Sementara seorang di antara lawan para petani yang terdahulu itu menjadi semakin tidak berdaya. Karena 6 orang telah terserap oleh para petani itu, maka ketiga orang pengawal Purna Dewi sempat menarik nafas dalam-dalam. Demikian lawan-lawannya meninggalkan kepungan, maka tugas mereka menjadi terasa sangat ringan. Seorang dari mereka berhadapan dengan seorang lawan. Hanya seorang saja dari ketiga orang itu harus bertempur melawan 2 orang lawan. Namun ketiga orang itu adalah perwira yang terpercaya dari pasukan yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati, sehingga dengan demikian maka dalam waktu dekat, 4 orang yang berusaha untuk menahan ketiga orang pengawal Purna Dewi itu telah terdesak. Namun dalam pada itu, ketiga orang pengawal itu maupun Purna Dewi sendiri juga menjadi cemas. Mereka tidak tahu pasti siapakah kelima orang petani itu. Yang pasti bahwa mereka bukannya Pangeran Kuda Permati. Jika di antara mereka terdapat Pangeran Kuda Permati, maka mereka tidak akan berbuat demikian lamban. Mereka akan langsung menyerang dan menghancurkan 10 orang yang telah berani mengganggu perjalanan Purna Dewi. Tetapi kelima orang petani itu telah mempergunakan cara yang aneh untuk membantu ketiga orang yang mengawal Purna Dewi itu. Namun apapun yang akan mereka hadapi kemudian, tetapi mereka sudah terlepas dari tingkah laku 10 orang yang sangat menyakiti hati itu. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang mencegat perjalanan Purna Dewi itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Orang yang bertempur menghadapi para petani itu pun segera kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Seorang demi seorang mereka telah dilumpuhkan. Meskipun para petani itu tidak ingin membunuh lawannya, tetapi di luar kehendaknya ternyata bahwa ada di antara lawan mereka yang tertusuk senjata sampai ke pusat jantung. Agak berbeda dengan para petani itu, maka ketiga orang pengawal Purna Dewi sama sekali tidak,
mempertimbangkan untuk mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Mereka bertempur sebagaimana mereka bertempur. Karena itu, maka ketika senjatanya menusuk sampai ke pusat dada lawannya, maka mereka sama sekali tidak terlalu banyak menaruh perhatian. Ternyata bahwa dua ujung tombak dan sebilah pedang yang berada di tangan ketiga orang pengawal Purnadewi itu telah mematuk tubuh lawannya dan menghilangkan nyawanya. Bahkan seorang di antara mereka telah membunuh dua orang berturut-turut. Karena itu, maka dalam waktu yang dekat, 10 orang yang mencegat perjalanan Purnadewi dan ketiga orang perwira yang dilepaskannya itu telah dilumpuhkan, sehingga mereka tidak lagi berdaya untuk berbuat apapun juga. Namun ketiga orang pengawal Purnadewi itu benar-benar menjadi heran. Kelima orang petani yang telah mengalahkan Purnadewi dan para pengawalnya telah menungguinya dengan setia. Bahkan karena kakinya yang terasa bagaikan terbakar, Purnadewi telah berpindah, duduk dan merendam kakinya di dalam sebuah parit yang tidak begitu besar, namun airnya yang bening rasa-rasanya bagaikan menghisap perasaan sakit dan letihnya meskipun mula-mula kaki itu terasa sangat pedih ketika menyentuh air. Dari kejauhan Pangeran Singanarpada menyaksikan adik sepupunya yang kelelahan. Ia merasa kasihan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan sabar menunggunya. Namun ternyata Purnadewi mempunyai kemauan yang keras. Sejenak kemudian, ketika kakinya sudah merasa dingin, ia pun telah bangkit sambil berkata, "Kita meneruskan perjalanan." "Bagaimana dengan kaki putri?" bertanya salah seorang di antara para perwira. "Tidak apa-apa. Kakiku sudah terasa baik," jawab Purnadewi. Namun demikian mereka mulai berjalan, maka kaki Purnadewi yang tersentuh runcingnya bebatuan telah kembali merasa sakit. "Putri," berkata salah seorang perwira, "jika putri berkenan, apakah kami dapat menyediakan sebuah terompah? Mungkin dengan cumpring bambu atau dengan apapun juga. Bahkan dapat juga dengan mempergunakan sobekan kain panjang untuk dibalutkan ke kaki putri." Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Terima kasih. Aku akan mencoba untuk berjalan tanpa alas." Namun kaki Purnadewi tidak memenuhi gejolak tekadnya untuk berjalan terus tanpa alas. Karena itu, maka ia terpaksa tidak menolak ketika seorang di antara para perwira itu telah mengoyak kain panjangnya dan kemudian membalut kaki Purnadewi dengan sobekan kain panjangnya itu. Dengan demikian maka kaki Purnadewi menjadi agak terlindung sehingga meskipun terasa sakit, tetapi ia kemudian dapat melanjutkan perjalanannya. Pangeran Singanarpada melihat keadaan adik sepupunya itu. Ia memang menjadi sangat kasihan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat menolong lebih banyak lagi selain membebaskannya dari tangan orang-orang yang menjadi liar karena pengaruh peperangan yang tidak berkesudahan. Betapapun lambatnya, namun Purnadewi itu berjalan juga ke arah yang diduganya menjadi tempat tinggal dan landasan sementara dari pasukan Pangeran Kuda Permati. Beberapa saat kemudian, maka sekali lagi keempat orang itu dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang berloncatan dari balik semak-semak. Menilik sikap dan pakaian mereka, maka keempat orang itu pun segera mengetahui bahwa mereka adalah para pengikut Pangeran Kuda Permati sebagaimana yang mereka jumpai beberapa saat yang lalu. Purnadewi yang telah mengalami perlakuan yang sangat menyakitkan hati, sekali lagi menjadi ketakutan. Mungkin orang-orang itu pun akan bersikap sebagaimana sikap kawan-kawannya yang terdahulu. Jika di sini tidak ada seorang pun yang menolong sebagaimana terjadi beberapa saat yang lalu, akibatnya akan sangat parah baginya dan tentu juga ketiga orang yang mengawalnya itu. Ternyata bahwa sikap orang-orang itu tidak kalah garangnya. Mereka mengepung keempat orang yang telah mereka hentikan itu. Sementara itu sebagaimana telah dilakukan, maka ketiga orang perwira yang mengawal Purnadewi itu pun telah berpencar di seputar Purnadewi yang ketakutan pula. "Siapakah kalian?" geram pemimpin dari orang-orang yang menghentikannya itu. Perwira yang mengawal Purnadewi itu tidak ingin berputar-putar lagi. Dengan tegas ia pun menjawab, "Aku mengawal Putri Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati." Orang itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah kau berkata sebenarnya?" "Ya. Putri inilah yang akan aku antar menghadap Pangeran Kuda Permati." Suasana menjadi tegang. Tetapi orang yang menghentikan itu tidak segera percaya. Dalam keremangan malam mereka mencoba memperhatikan putri itu dengan saksama. Namun seorang di antara mereka yang menghentikan itu berkata, "Apakah masuk akal bahwa Putri Purnadewi akan berada di sini di malam buta ini?"
Bukankah putri berada di landasan utama? Apakah kau belum mendengar berita tentang jatuhnya landasan utama itu ke tangan para penjilat di Kediri? Sahut salah seorang perwira yang mengantar putri itu. Mustahil, jawab orang yang menghentikan perjalanan itu, tempat itu tidak akan diketahui oleh pasukan Singanarpada. Tetapi akhirnya diketahuinya juga, jawab perwira itu, dan putri ini sudah tertawan. Untunglah bahwa di antara mereka yang berkhianat dan menjadi penjilat itu masih terdapat orang-orang yang menyadari kebesaran diri sehingga orang itu telah berusaha untuk membebaskan kami. Orang-orang yang menghentikannya itu masih ragu-ragu. Bahkan seorang di antara mereka bertanya, jika demikian maka bukti apakah yang dapat kau berikan kepada kami? Bukti, ulang salah seorang perwira itu, bukti apakah yang kalian kehendaki? Bukti itu adalah putri itu sendiri. Lihatlah dengan saksama. Bukankah perempuan ini adalah Putri Purnadewi? Bukti apa lagi yang kalian kehendaki? Aku belum pernah bertemu secara pribadi dengan Putri Purnadewi. Karena itu, bagaimana aku dapat mempercayai bahwa putri ini adalah Purnadewi, berkata orang yang menghentikannya itu. Bawa kami menghadap. Jika kami sudah menghadap Pangeran Kuda Permati, maka kalian akan tahu, apakah benar putri ini adalah Purnadewi, berkata perwira yang mengawalnya. Ternyata ketegangan telah terjadi lagi. Orang-orang yang menghentikan keempat orang itu tidak juga dapat mempercayainya sebagaimana yang terdahulu. Bahkan pemimpinnya berkata, apakah kalian orang-orang yang diselusupkan oleh orang-orang Kediri yang menjadi penjilat itu untuk membujuk Pangeran Kuda Permati atau untuk melakukan satu tindakan yang licik atau perbuatan-perbuatan lain? Tidak, seorang perwira yang tidak sabar lagi membentak, kami ingin menyerahkan Putri Purnadewi. Suasana pun menjadi tegang. Sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang menghentikan keempat orang itu nampaknya menjadi sangat ragu-ragu. Jika benar Putri Purnadewi telah ditangkap oleh orang-orang Kediri, apakah mungkin ia dapat meloloskan diri bersama 3 orang perwira yang juga telah tertangkap? Ketegangan itu pun semakin lama menjadi semakin menyakitkan jantung Purnadewi sendiri. Hampir saja ia menjerit meledakan himpitan perasaan yang tidak tertahankan. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Di belakang semak-semak 5 orang yang berpakaian petani masih mengamatinya. 2 di antara mereka adalah Pangeran Singanarpada sendiri dan Panji Sempanamurti. 2 orang yang memiliki ilmu yang sulit dicari bandingnya. Namun dalam puncak ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Salah seorang di antara mereka yang menghentikan keempat orang itu. Kakang. Engkaukah itu? Desis seseorang sambil melangkah maju mendekati salah seorang dari ketiga orang yang mengawal Putri Purnadewi itu. Orang yang dipanggil itu termangu-mangu. Namun ketika orang yang menyebutnya itu melangkah mendekat, maka wajahnya pun menjadi cerah. Dengan lantang ia berkata, kau Tambi? Ya Kakang. Jadi orang-orang ini kawan-kawan Kakang, berkata orang yang disebut Tambi. Ya. Keduanya juga perwira dari pasukan Pangeran Kuda Permati, sedangkan putri ini benar-benar Putri Purnadewi. Orang yang disebut Tambi itu pun kemudian menghadap kepada orang yang memimpin kelompok kecil yang melawan-lawan mereka kalahkan, maka mereka pun begitu saja melangkah meninggalkan tempat itu. Para pengawal Purnadewi tidak menahannya. Dibiarkannya saja kelima orang itu pergi memasuki Pategalan. Baru sejenak kemudian, maka Purnadewi dapat menjadi tenang. Jantungnya menjadi lebih teratur dan nafasnya tidak lagi terasa memburu lewat kerongkongannya. Karena itu, maka ia pun mulai dapat menilai apa yang telah terjadi. Ketika ketiga orang perwira yang mengawalnya itu sudah membenahi diri, maka Purnadewi itu pun bertanya, siapakah orang-orang yang telah menolong kita itu? Para pengawalnya menggelengkan kepalanya. Salah seorang di antaranya menjawab, orang itu asing bagi kami. Entahlah jika mereka mengenakan pakaian yang lain dan di siang hari pula. Agaknya mereka bukan petani-petani biasa yang kebetulan melihat peristiwa ini. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia telah melihat sendiri, betapa pertentangan dan peperangan telah merusak kesadaran manusia tentang baik dan buruk. Orang-orang yang menghentikannya itu sama sekali tidak lagi menghormati peradaban dan hubungan di antara sesamanya. Bagaimanapun juga, kita merasa bersyukur, berkata Purnadewi, aku telah terlepas dari petaka yang sangat mengerikan. Aku benar-benar merasa ketakutan dan putus asa. Baiklah putri, berkata salah seorang di antara ketiga perwira yang mengawalnya, marilah kita melanjutkan perjalanan.
Jika di sini kita bertemu dengan sekelompok prajurit yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati, maka agaknya kita telah menempuh jalan yang benar. Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah meneruskan perjalanan. Sementara itu dari balik semak-semak kelima orang yang mengenakan pakaian petani memperhatikan perjalanan itu. Untunglah bahwa kita selalu mengawasinya, berkata Pangeran Singanarpada yang mengenakan pakaian petani itu pula. Ya Pangeran, jawab Panji Sempanamurti yang ikut bersama Pangeran Singanarpada, jika kita percayakan putri itu bersama ketiga orang yang mengawalnya, maka ia sudah mengalami bencana yang paling dahsyat. Kita ikut bertanggung jawab bahwa Purnadewi harus sampai kepada suaminya, berkata Pangeran Singanarpada. Panji Sempanamurti mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa Putri Purnadewi harus sampai kepada Pangeran Kuda Permati untuk dapat diharapkan bahwa perjalanannya akan membawa hasil. Marilah, tiba-tiba terdengar suara Pangeran Singanarpada yang selalu berkepentingan bahwa Purnadewi harus sampai kepada suaminya, maka ia pun berkepentingan untuk menyelamatkan Purnadewi karena ia adalah saudara sepupunya, tugas kita belum selesai. Kita harus yakin bahwa usaha ini akan berhasil. Baru jika Purnadewi bertemu dengan suaminya, maka ia akan dapat menyampaikan segala pesan kita dalam wujud yang sudah berbeda menurut tanggapan Purnadewi sendiri. Peristiwa yang baru saja terjadi akan menguatkan sikapnya, bahwa peperangan ini hanya akan menghasilkan bencana saja. Panji Sempanamurti menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka pun telah meneruskan perjalanan mereka membayangi perjalanan Putri Purnadewi dengan ketiga orang perwira yang telah dibebaskannya. Perjalanan itu memang perjalanan yang berat. Apalagi bagi Purnadewi. Tetapi ternyata ketiga orang perwira yang merasa dirinya diselamatkan itu telah membantunya sejauh dapat mereka lakukan. Ketika Purnadewi menjadi sangat letih, maka ketiganya bergantian telah menolongnya dengan memapahnya. Kita beristirahat sebentar, berkata Purnadewi, aku tidak kuat lagi meneruskan perjalanan. Kakiku telah terluka oleh goresan-goresan batu-batu yang runcing. Ketiga orang perwira itu tidak dapat memaksanya. Mereka pun kemudian memberikan kesempatan kepada Purnadewi untuk beristirahat, berbaring di atas sebuah batu yang besar. Sementara itu, ketiga orang perwira itu menghentikan perjalanan keempat orang itu sambil berkata, seorang di antara para perwira itu adalah kakakku. Kau yakin? Bertanya pemimpin kelompok itu. Aku yakin. Ia memang kakakku yang tertangkap oleh pasukan Kediri. Aku yakin, jawab Tambi. Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata, jika kau yakin, maka biarlah kita membawa mereka melalui tahap-tahap yang seharusnya. Jika benar putri itu Purnadewi, istri Pangeran Kuda Permati, maka biarlah ia dibawa menghadap. Ya. Putri itu adalah Putri Purnadewi. Jawab seorang di antara pengawalnya. Lalu, namun bagaimanapun juga kami tidak akan melepaskannya. Jika putri itu dibawa menghadap, maka kami baru melepaskannya setelah kami yakin bahwa putri itu benar-benar akan bertemu dengan Pangeran Kuda Permati. Percayalah kepadaku, berkata pemimpin kelompok itu, marilah. Kita akan mulai dengan tahap demi tahap. Tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapi Pangeran Kuda Permati. Tetapi kaki putri itu sakit. Apakah Pangeran Kuda Permati masih jauh? Bertanya salah seorang pengawalnya. Pangeran Kuda Permati tidak berada di daerah ini, jawab pemimpin kelompok ini, tetapi jangan remas. Jika kalian benar, maka pada saatnya putri itu tentu akan bertemu dengan Pangeran Kuda Permati. Ketiga orang pengawal itu tidak menjawab. Namun dalam pada itu pemimpin kelompok itu pun berkata marilah. Ikut aku. Kalian dapat membantu putri itu berjalan. Para perwira itu tidak dapat berbuat lain. Seorang di antara orang-orang yang mencegatnya itu adalah adik dari seorang di antara ketiga perwira yang mengawal Putri Purnadewi, sehingga pengenalan itu ternyata sangat berarti bagi keempat orang yang mencari Pangeran Kuda Permati itu. Meskipun demikian, kelima orang dalam pakaian petani itu masih belum melepaskan mereka. Dengan sangat hati-hati mereka mengikuti dari kejauhan. Perlahan-lahan karena keadaan kaki Putri Purnadewi, keempat orang diikuti oleh orang-orang yang menghentikannya itu merayap maju, sehingga akhirnya mereka memasuki sebuah padukuhan. Namun agaknya penjagaan di padukuhan itu cukup ketat, sehingga akan sangat sulit bagi Pangeran Singanarpada untuk dapat memasukinya. Namun dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada menjadi yakin bahwa Putri Purnadewi tentu akan sampai kepada suaminya,
Karena di dalam padukuhan yang dijaga ketat itu tentu ada 1 atau 2 orang perwira yang akan dapat menghubungkan Purnadewi dengan Pangeran Kuda Permati. Dengan nada dalam Pangeran Singanarpada itu pun kemudian bertanya kepada Panji Sempanamurti, bagaimana pendapatmu tentang kemungkinan yang dapat terjadi atas Purnadewi? Aku kira perjalanannya selanjutnya telah aman, jawab Panji Sempanamurti. Aku sependapat, berkata Pangeran Singanarpada selanjutnya, karena itu, maka tugas kita mengantar Purnadewi sudah selesai. Semoga ia dapat bertemu dengan suaminya dan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Kediri. Panji Sempanamurti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tugas Putri Purnadewi adalah tugas yang besar. Jika ia berhasil maka ia akan dapat menyelesaikan tugas yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan prajurit. Ya. Purnadewi benar-benar mengemban tugas yang sangat besar. Mudah-mudahan hatinya mantap dan tidak terpengaruh oleh sikap suaminya, desis Pangeran Singanarpada. Lalu, tetapi jika Purnadewi gagal, maka Kediri besar benar akan dibakar oleh pembantaian yang tidak ada batasnya. Kedua belah pihak akan menjadi liar dan buas. Sehingga orang-orang yang tidak bersalah akan menjadi korban pembantaian yang sangat keji. Aku merasa bahwa aku bukan seorang yang berhati lembut sebagaimana kau dan seluruh pasukan kita. Keadaan akan semakin kalut jika Singasari ikut mencampuri persoalan ini dengan kekuatan prajurit pula. Dengan demikian maka kedua orang itu berpendapat bahwa mereka tidak merasa perlu lagi untuk mengikuti Purnadewi lebih jauh. Kecuali menurut pendapat mereka sudah tidak ada gunanya lagi, maka perjalanan yang demikian tentu akan menjadi sangat berbahaya. Karena beberapa ratus tonggak lagi, mereka benar-benar akan berada di daerah yang untuk saat itu dikuasai oleh Pangeran Kuda Permati. Perjalanan kita cukup sampai di sini berkata Pangeran Singanarpada, marilah. Kita akan kembali ke kota raja. Besok kita akan kembali kepada pasukan kita masing-masing yang bertugas di sisi utara, meskipun barangkali ada tugas lain yang harus kita lakukan. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada Panji Sempanamurti dan pengawal-pengawalnya telah meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kota raja. Ternyata bahwa mereka telah berhasil mengirimkan Purnadewi kepada suaminya dengan cara yang agak berbelit-belit. Tetapi jika benar Purnadewi dapat bertemu dengan suaminya, maka akan mungkin timbul satu perubahan suasana di Kediri. Sementara itu, sekelompok prajurit Kediri yang menjadi pengikut Pangeran Kuda Permati telah membawa Putri Purnadewi ke sebuah padukuhan terpencil. Padukuhan yang kecil, yang terletak di tempat yang tidak terlalu mudah untuk dijangkau. Tetapi di padukuhan itu terdapat sebuah sumber air yang besar, yang mampu membuat tanah di sekitar padukuhan itu menjadi hijau. Meskipun demikian, selingkar bukit-bukit gersang seakan-akan telah membatasi padukuhan itu dari hubungan dengan padukuhan-padukuhan yang lain. Semula padukuhan itu sepi. Penduduknya sangat sedikit. Namun tiba-tiba padukuhan itu menjadi ramai ketika sepasukan Pangeran Kuda Permati berada di padukuhan itu, karena mereka menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat baik untuk mereka pergunakan sementara sebelum pasukan itu meneruskan pengembaraan mereka mengelilingi kota raja. Menyerang dan menghilang. Namun para perwiranya tidak dapat mencegah akibat-akibat buruk dari cara hidup yang demikian bagi orang-orang yang tidak mempunyai pegangan yang kuat itu. Ketika Purnadewi memasuki padukuhan itu, ia berpengharapan untuk dapat segera bertemu dengan Pangeran Kuda Permati. Namun ternyata bahwa ia pun menjadi sangat kecewa. Pangeran Kuda Permati tidak berada di tempat itu. Di mana Kakang Mas Kuda Permati? Bertanya Purnadewi kepada pemimpin kelompok yang menghentikan perjalanannya itu. Aku tidak tahu Putri, jawab pemimpin kelompok itu, tetapi di padukuhan ini ada beberapa orang perwira yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari aku. Mungkin mereka akan dapat menunjukkan jalan yang paling baik Putri. Purnadewi tidak tergesa-gesa minta diantarkan kepada suaminya. Jika ia berniat demikian, maka akan mungkin dapat menimbulkan persoalan lain. Demikianlah, kedatangan Purnadewi telah menimbulkan sedikit keributan di padukuhan kecil itu. Untunglah bahwa persoalannya segera dapat dijernihkan. Dan bahkan akhirnya para perwira di padukuhan itu percaya bahwa putri itu adalah Purnadewi. Bahkan ada di antara mereka yang mengenali ketiga orang pengawal itu sebagai perwira yang memiliki kedudukan yang baik karena kemampuan ilmu mereka di dalam pasukan Pangeran Kuda Permati. Namun dalam satu segapan yang tiba-tiba mereka telah dapat tertangkap oleh pasukan Pangeran Singanarpada.
Dan bahkan ada di antara mereka yang mengenal Putri Purnadewi itu sendiri. Tetapi Purnadewi menjadi kecewa. Pangeran Kuda Permati tidak ada di padukuhan itu. Kakiku sudah tidak dapat aku pergunakan untuk berjalan lagi, berkata Purnadewi dengan wajah yang sayu. Putri dapat beristirahat di sini sehari atau lebih, berkata seorang perwira yang bertanggung jawab terhadap pasukan yang ada di daerah itu. Pada saatnya kaki Putri telah sembuh, maka kita akan berangkat. Apakah kau tidak dapat melaporkan kepada Kakang Mas Kuda Permati, bahwa aku berada di sini, bertanya Putri Purnadewi. Tentu Putri, jawab perwira itu, tetapi aku tidak dapat mengatakan, keputusan apa yang akan diambil oleh Pangeran Kuda Permati. Mungkin Pangeran akan menjemput Putri, tetapi mungkin Pangeran akan memerintahkan kepada Putri untuk menyusul Pangeran di tempat yang lain. Kenapa begitu? Bertanya Purnadewi, apakah Kakang Mas Kuda Permati sudah tidak menghiraukan aku lagi? Mungkin bukan begitu Putri, jawab perwira itu, tetapi kehadiran Putri mungkin akan dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Jika Pangeran Kuda Permati datang ke tempat ini, apakah terjamin bahwa Pangeran akan selamat dari sergapan orang-orang Kediri yang menjadi penjilat dari orang-orang Singasari? Jadi apakah kehadiranku ini tidak akan berarti apa-apa bagi Kakang Mas Kuda Permati? Bertanya Purnadewi. Bukan begitu, jawab perwira itu, tetapi aku harap Putri menyadari, bahwa perjalanan Putri dapat saja diikuti oleh orang-orang Kediri. Di luar tahu Putri, aku telah memerintahkan untuk meneliti dengan saksama daerah di sekitar bukit-bukit yang melingkari padukuhan ini. Mungkin ada sekelompok prajurit Kediri yang mengikuti perjalanan Putri. Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, perwira itu membiarkannya merenung. Sebenarnya lah, bahwa perwira itu telah memerintahkan untuk melihat sekeliling padukuhan itu. Di celah-celah bukit, di balik semak-semak dan di tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk bersembunyi. Namun mereka tidak menemukan seorang pun yang mengamati perjalanan Purnadewi dengan ketiga orang pengawalnya, sementara Pangeran Singanarpada, Panji Sempanamurti dan kawan-kawannya telah kembali ke kota raja. Mereka pun telah memperhatikan bahwa jika mereka mengikuti perjalanan Purnadewi untuk selanjutnya, maka mereka akan dapat terperosok ke dalam bahaya. Karena para pengikut Pangeran Kuda Permati yang berada di padukuhan itu tidak menemukan tanda-tanda apapun, serta atas dasar laporan mereka yang membawa keempat orang ke padukuhan itu, maka perwira itu menganggap bahwa kedatangan Purnadewi tidak membawa kemungkinan diketahuinya persembunyian mereka. Tetapi ternyata bahwa Pangeran Kuda Permati masih harus dihubungi. Ketika kemudian malam berakhir dengan terkoyaknya kegelapan oleh sinar matahari pagi, maka Purnadewi dan para pengawalnya telah beristirahat di padukuhan itu. Purnadewi tidak lagi merendam kakinya di dalam air. Tetapi seorang yang mengerti serba sedikit tentang obat-obatan telah mengobati kaki Purnadewi dengan sejenis dedaunan, butir-butir nasi yang dilembutkan dengan sedikit garam, diusapkan dari lutut sampai ke telapak kakinya. Terasa kaki Purnadewi menjadi dingin. Sama sekali tidak terasa pedih sebagaimana jika kakinya direndam di dalam air. Meskipun kemudian kaki yang panas itu terasa dingin, tetapi luka-lukanya terasa pedih bukan main. Jenis dedaunan, butir-butir nasi dan sedikit garam itu membuat kaki Purnadewi bagaikan direndam tidak saja di dalam air di parit yang bening, tetapi seolah-olah direndam di dalam air yang tersimpan sewindu lamanya. Dingin tanpa rasa pedih. Panas, letih dan sakit yang bagaikan menggigit telah hilang dihisap oleh obat-obatan itu. Namun demikian kegelisahan Purnadewi masih belum dapat dihapus dengan obat apapun juga, sebelum ia berhasil bertemu dengan Pangeran Kuda Permati. Rasa-rasanya ia tidak lagi dapat mempercayai siapapun juga, termasuk orang-orang yang berada di dalam padukuhan. Yang paling mungkin untuk bertindak jujur terhadapnya hanyalah ketiga orang yang telah dibebaskannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur lebih dahulu oleh Pangeran Singanarpada dan Panji Sempanamurti dengan persetujuan pimpinan petugas sandi dari Kediri. Namun Purnadewi tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya dapat menunggu, sampai saatnya Pangeran Kuda Permati memberikan kabar kepadanya. Apakah ia harus datang menghadap, atau pangeran itu datang menjemputnya? Namun bagaimanapun juga, masa istirahat itu telah membuat badan Purnadewi menjadi segar. Demikian pula ketiga perwira yang menyertainya. Makanan dan minuman yang dihidangkan kepada mereka, kesempatan untuk berbaring dan minum obat-obatan membuat mereka melupakan perasaan letih yang dialaminya dalam perjalanan itu.
Namun betapa kecewa Putri Purnadewi ketika di tengah hari ia bertanya tentang suaminya. Perwira yang bertanggung jawab atas padukuhan itu memberikan keterangan bahwa mereka belum berhasil membuat hubungan dengan Pangeran Kuda Permati. Demikian pula ketika matahari telah turun dan hampir tenggelam di bawah cakrawala. Perwira itu telah menemui Purnadewi sebelum Purnadewi mencarinya. "Putri, sampai saat ini utusan kami masih belum berhasil membuat hubungan dengan Pangeran Kuda Permati," berkata perwira itu. "Sebagaimana Putri mengetahui, maka Pangeran Kuda Permati adalah orang yang sangat penting bagi Kediri. Tentu banyak orang yang ingin menemukannya. Mungkin di antara mereka adalah pengkhianat-pengkhianat, sehingga karena itu, maka Pangeran Kuda Permati harus benar-benar berada di tempat yang paling aman. Dan itu berarti bahwa tempat tinggalnya yang selalu bergerak itu tidak dengan mudah diketemukan siapapun juga." "Tetapi aku adalah istrinya," berkata Putri Purnadewi. "Kami mengetahuinya," jawab perwira itu, "karena itu betapapun sulitnya, kami berusaha untuk menemukannya. Tetapi Pangeran Kuda Permati sendiri tentu tidak mengetahui bahwa Putri sedang mencarinya. Bahkan mungkin Pangeran Kuda Permati masih belum mengetahui jika landasan utamanya telah berhasil diketemukan oleh orang-orang Kediri dengan petunjuk para pengkhianat." Putri Purnadewi menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat memaksa orang-orang itu dengan cepat dapat menemukan Pangeran Kuda Permati. Putri Purnadewi pun menyadari bahwa tempat tinggal Pangeran Kuda Permati tentu merupakan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para pengikutnya yang setia. "Mudah-mudahan malam nanti kita dapat membuat hubungan," berkata perwira itu, "agaknya petugas kita telah mendekati kemungkinan itu." "Mudah-mudahan," berkata Purnadewi, "aku sudah terlalu lama mengalami tekanan batin yang hampir tidak teratasi." Dalam pada itu, beberapa orang petugas telah bekerja keras sesuai dengan kemampuan mereka dan pengenalan mereka atas medan, untuk menemukan Pangeran Kuda Permati. Dengan pengalaman dan ketekunan, maka akhirnya mereka pun telah dapat membuat hubungan sebelum waktu yang telah ditentukan sebagaimana kebiasaan Pangeran Kuda Permati. Hubungan itu telah membuat Pangeran Kuda Permati terkejut. Namun dengan demikian maka petugas itu telah mendapat kesempatan untuk menghadapnya. Kesempatan yang jarang sekali didapatkan oleh para pengikut Pangeran Kuda Permati itu. Dengan penuh kesungguhan, petugas itu menceritakan apa yang telah terjadi dengan Putri Purnadewi sesuai dengan keterangan yang diterimanya. Perjalanan yang panjang dan keadaan wadaknya yang memelas. Wajah Pangeran Kuda Permati menjadi merah. Ia memang sudah mendapat laporan tentang landasan utamanya yang telah diketahui oleh Pangeran Singanarpada. Ia pun telah mendapat laporan bahwa istrinya telah tertangkap. Namun ternyata menurut laporan yang diterima kemudian, atas bantuan beberapa orang petugas sandinya di Kediri, istrinya berhasil lolos dari tangan orang-orang Kediri. Tetapi Pangeran Kuda Permati tidak begitu saja menerima keadaan itu. Bukan karena ia curiga terhadap istrinya. Tetapi ia curiga terhadap kelicikan orang-orang Kediri. "Mungkin perjalanan Purnadewi diawasi," berkata Pangeran Kuda Permati. "Perwira yang bertanggung jawab atas daerah kedudukan kami telah mencurigai kemungkinan itu pula, sehingga ia pun telah mengamankan daerah di sekitar kedudukan kami." "Ternyata tidak seorang pun yang diketemukannya," jawab petugas itu. Pangeran Kuda Permati mengangguk-angguk. Tetapi ia adalah seorang yang sangat cermat menghadapi keadaan, karena menurut pendapatnya orang-orang Kediri yang tidak berpihak kepadanya adalah orang-orang yang sangat licik dan pengecut. Karena itu, maka Pangeran Kuda Permati sendiri telah mengatur perjalanan Purnadewi. Ia telah memberikan pesan kepada petugas itu untuk membawa Purnadewi ke satu tempat. Baru kemudian ia akan dijemput oleh orang-orang kepercayaan terdekat dari Pangeran Kuda Permati. "Katakan kepada Purnadewi. Bukan berarti aku tidak memperhatikannya. Tetapi segala sesuatunya akan aku selesaikan tanpa menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan." Demikianlah maka petugas itu pun segera kembali ke padukuhan yang menjadi tempat kedudukan pasukannya untuk sementara. Segala sesuatunya pun telah dilaporkannya kepada pimpinannya, sehingga perwira yang bertanggung jawab atas padukuhan itu pun mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Pangeran Kuda Permati. Dengan hati-hati, maka di hari berikutnya Pangeran Purnadewi pun telah disiapkan. Dengan sebuah pedati, maka Putri Purnadewi akan dibawa ke satu tempat yang telah ditentukan. Dengan cermat pula pemimpin pasukan di padukuhan itu telah mempersiapkan pengawalan. Iring-iringan itu akan meninggalkan padukuhan menjelang senja, sehingga perjalanan mereka akan ditempuh pada malam hari.
Perjalanan yang paling baik menurut perhitungan Pangeran Kuda Permati. Sementara jalan yang ditentukan pun merupakan jalan yang jarang sekali dilalui oleh pasukan peronda dari Kediri. Mereka tidak akan berani melalui daerah ini jika tidak membawa pasukan segelar sepapan, berkata perwira yang memimpin pasukan itu. Purnadewi yang berjalan di dalam satu iring-iringan yang besar itu pun merasa lebih tenang. Apalagi ia tidak berjalan sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, tetapi dalam perjalanan itu ia berada di dalam sebuah pedati. Meskipun kadang-kadang ia turun dari pedati dan benar-benar berjalan untuk mengurangi kejemuannya duduk di dalam pedati, tetapi ia tidak mengalami kelelahan yang sangat seperti yang telah dijalaninya. Meskipun demikian, di dalam iring-iringan yang besar itu, Purnadewi telah menyaksikan 1-2 peristiwa yang membuat jantungnya semakin pedih. Ketika iring-iringan itu melewati sebuah jalan di pinggir sebuah padukuhan di malam hari dan mereka menjumpai 2 orang anak muda yang sedang meronda dan bersikap mencurigai iring-iringan itu, maka tanpa ragu-ragu kedua orang anak muda itu telah dibinasakan untuk menghilangkan jejak. Menyedihkan sekali, berkata Purnadewi di dalam hatinya. Sementara itu, Purnadewi masih mencemaskan nasib beberapa orang lainnya yang mungkin akan dijumpainya di perjalanan, meskipun ada juga orang yang terlepas dari maut waktu mereka melihat iring-iringan itu lewat, karena agaknya orang itu tidak menaruh banyak perhatian atau tidak tahu menahu tentang iring-iringan yang lewat itu. Namun sebenarnya lah Pangeran Kuda Permati telah memasang satu jaringan kekuatan yang mengamati perjalanan itu tanpa diketahui oleh siapapun juga. Sasarannya adalah kemungkinan orang-orang Kediri yang setia terhadap Pangeran Singanarpada mengikuti perjalanan Purnadewi yang sengaja dilepaskannya. Tetapi pasukan terpilih Pangeran Kuda Permati itu juga tidak menemukan seorang pun yang pantas mereka curigai. Dengan demikian maka kepercayaan Pangeran Kuda Permati yang mengamati perjalanan itu berkesimpulan bahwa memang tidak ada orang-orang Kediri yang mengikuti perjalanan Purnadewi untuk mengetahui tempat Pangeran Kuda Permati tinggal. Karena itulah, maka Purnadewi telah sampai di tempat yang dituju tanpa hambatan apapun juga. Ia sampai ke sebuah padukuhan yang memang sudah disiapkan untuk menerimanya. Namun padukuhan itu bukan tempat tinggal Pangeran Kuda Permati. Karena itu, maka Purnadewi masih harus menempuh perjalanan lagi, perjalanannya yang terakhir untuk sampai kepada suaminya, Pangeran Kuda Permati. Purnadewi beristirahat di padukuhan itu selama siang hari. Ia mendapat kesempatan untuk melepaskan lelahnya, meskipun ia tidak menjadi terlalu lelah sebagaimana perjalanannya yang pertama. Tetapi hari itu, Purnadewi sempat berbaring sejenak untuk mendapatkan kesegarannya kembali. Ia sempat mulai memperhatikan dirinya sebelum ia bertemu dengan suaminya. Kakinya tidak lagi terasa bengkak, meskipun masih juga agak terasa sakit. Tetapi sudah hampir dapat dilupakannya. Ketika malam turun, maka mereka pun telah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Purnadewi akan mengalami pengawalan dengan orang yang berbeda. Orang yang akan mengawalnya kemudian adalah orang-orang yang dikirim langsung oleh Pangeran Kuda Permati. Menjelang keberangkatan mereka, Purnadewi sudah sempat untuk mandi dan membenahi pakaiannya dengan pakaian yang didapatkannya dari orang-orang padukuhan itu. Dengan demikian maka tubuh Purnadewi pun rasa-rasanya menjadi bersih dan segar. Tidak lagi dibayangi oleh debu dan keringat, serta bau yang tidak sedap. Ketika malam turun, maka Purnadewi pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Namun ada satu perintah yang kurang disenanginya. Ketiga orang perwira yang mengawalnya tidak boleh melanjutkan perjalanan. Mereka harus tinggal bersama para pengikutnya yang lain di padukuhan itu untuk menerima tugas-tugas mereka yang akan datang. Pengawalnya Putri Purnadewi sepenuhnya ada di tangan kami, berkata pemimpin pengawal yang menjemput Purnadewi atas perintah langsung dari Pangeran Kuda Permati. Tetapi mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka, berkata Purnadewi, tanpa mereka, aku telah menjadi lumut di perjalanan. Tetapi pemimpin pengawal itu pun berkeras. Katanya, atas perintah Pangeran Kuda Permati sendiri. Pangeran menghargai dan sangat berterima kasih kepada mereka bertiga. Tetapi mereka tidak perlu ikut bersama putri untuk menghadap. Kepada mereka akan diberikan tugas-tugas yang lain, yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai perwira di dalam pasukan Pangeran Kuda Permati. Ketiga orang yang telah mengawal Putri Purnadewi dari kota raja itu tidak dapat memaksa. Mereka mengenal sifat dan watak Pangeran Kuda Permati apabila telah menjatuhkan perintah. Karena itu, maka mereka pun telah berhenti sampai di padukuhan itu dan tidak melanjutkan perjalanan mereka mengikuti Purnadewi yang telah mendapatkan pengawalan yang khusus.
Perjalanan Purnadewi untuk selanjutnya merupakan perjalanan yang tidak terlalu sulit. Baginya tetap disediakan sebuah pedati, namun demikian, ada juga perasaan kecewa, bahwa ia tidak diperkenankan membawa ketiga orang yang telah memberikan jasa kepadanya di sepanjang perjalanan dari kota raja. Bahkan yang telah dengan tanpa gentar siap mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi seperti ketiga orang perwira itu, maka Purnadewi pun tidak dapat memaksa. Ia harus tunduk kepada perintah Pangeran Kuda Permati. Bersambung ke bab 71.